Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan dengan nuansa komedi dan tentunya diambil dari salah satu kisah nyata. Film ini berjudul Pain and Gain, menceritakan tentang seorang binaragawan yang mendadak ingin menjadi orang sukses dan kaya raya dengan cara yang instan setelah mengikuti sebuah acara seminar. Karena hanya mengandalkan sebagai instruktur gym tak membuatnya menjadi kaya, ia memutuskan untuk mengajak dua rekannya merampok salah satu klien dirinya yang dikenal akan kekayaannya yang sangat fantastis. Tetapi tentu saja perjalanannya tak mulus. Meskipun ia berhasil merampok, namun kenyataannya ia gagal membunuh orang tersebut dan justru membuat ia bersama kedua rekannya menjadi buronan polisi. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan sebuah cerita kehidupan mengenai seorang pria bernama Daniel Lugo. Ia merupakan seorang instruktur gym yang hidup dengan sebuah kebiasaan. Setiap harinya ia melayani klien-kliennya yang berusaha untuk menaikkan otot massa mereka. Suatu hari, Lugo mendapat salah satu klien cukup kaya yang bernama Victor. Di sela-sela pelatihan, Victor sering menceritakan tentang kekayaannya kepada Lugo, di mana ia berandai-andai menjadi seorang bandar narkoba yang dikejar DEA. Hingga dirinya yang memiliki perumahan besar yang dikelilingi oleh orang-orang homo dan ibu rumah tangga. Setiap harinya, Victor tak pernah berhenti untuk menceritakan kekayaannya kepada Lugo. Terkadang ia memberi sedikit tips kepadanya bagaimana cara ia menyembunyikan uang, yaitu Lugo harus pergi ke Bahamas, karena di sana mereka tak membutuhkan berkas. Yang mereka butuhkan hanyalah uang miliknya. Karena merasa bosan dengan gaya kehidupan seperti ini, Lugo mencoba untuk meyakinkan pemilik gym agar ia masuk ke dalam jajaran staf. Tak main-main, Lugo bahkan berjanji akan menaikkan 3 kali lipat keanggotaan Sun Gym. Dan apabila ia tak bisa memenuhi janjinya, maka Lugo sendirilah yang akan keluar dari tempat gym tersebut. Dengan semangat yang besar, Lugo berusaha untuk mencari investor yang mau menanam uangnya di Sun Gym. Hingga pada akhirnya hasil kerja keras Lugo berhasil. Ia secara resmi diangkat menjadi salah satu direktur Sun Gym. Dan dengan kepemimpinannya, Lugo berhasil menaikkan keanggotaan gym sebanyak 3 kali lipat. Ia juga sering memberikan beberapa fasilitas gratis kepada para kliennya. Namun, meskipun Lugo telah berada di titik yang cukup baik, faktanya ia pun masih merasa kurang dengan kehidupannya. Hingga suatu hari, Lugo melihat sebuah acara seminar yang diadakan oleh seorang motivator bernama Johnny Wu. Karena merasa penasaran, Lugo lantas hadir ke acara seminar tersebut. Di sana ia mendengar beberapa kata motivasi dari Johnny Wu yang mengajak semua orang untuk bisa menjadi dirinya, menjadi orang sukses dan kaya. Wu bahkan memanggil Lugo sendiri sebagai orang yang sukses dan ingin Lugo menganggap dirinya sebagai pria kaya. Disitulah pikiran Lugo terbuka, di mana ia memiliki keinginan untuk menjadi seorang yang kaya raya dalam sekejap. Dan caranya adalah dengan merampok. Sebelum perampokan dimulai, Lugo sadar bahwa dirinya membutuhkan bantuan yang banyak. Maka dari itu ia mengajak rekannya yang bernama Adrian untuk ikut bersamanya dalam misi perampokan tersebut. Adrian adalah seorang binaragawan, sama seperti Lugo yang bosan dengan kemiskinan yang melandanya hingga saat ini. Karena masih cukup kurang, Lugo lantas berusaha mencari kembali orang yang sekiranya bisa ia ajak kerjasama. Dan orang itu tertuju kepada seorang mantan narapidana yang kini telah tobat. Pria itu bernama Doyle. Akhirnya mereka pun bertemu di suatu bar. Saat itu Lugo mulai menceritakan bagaimana rencana mereka untuk merampok seorang pria kaya bernama Victor.
Tak lupa mereka juga membutuhkan aktor tambahan. Maka dari itu Lugo menyewa seorang penari tiang bernama Sorina dengan iming-iming dirinya akan dijadikan aktor besar di sebuah rumah produksi di London. Setelah rencana terselesaikan, mereka mulai membangun chemistry di antara mereka masing-masing, termasuk Adrian dan Doyle. Tetapi Adrian memiliki masalahnya sendiri ketika dirinya harus berkali-kali pergi ke rumah sakit akibat gangguan ereksi yang ia miliki. Di rumah sakit tersebut Adrian bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan selalu memberikan saran dan memberi semangat kepadanya. Meskipun Adrian selalu merasa malu dengan ukuran kemaluan yang ia miliki. Lalu tibalah saat hari di mana mereka mulai menculik Victor. Dengan rencana yang seadanya dan kostum lucu yang membuat mereka semakin tak terlihat sebagai sekelompok perampok, mereka gagal menculik Victor di percobaan pertama. Bagaimana tak gagal, mereka mencoba menyelinap masuk ke dalam kediamannya melalui semak-semak dengan gaya khas sebuah hutan. Tentu saja mereka tak bisa melihat situasi di mana saat itu Victor sedang dikelilingi oleh banyak orang. Namun kegagalan itu tak membuat mereka patah semangat. Keesokan harinya mereka kembali mencoba untuk merencanakan penculikan kedua. Kini mereka mencoba untuk mengganti kostum. Adrian akan mengenakan pakaian alien, sementara Doyle akan mengenakan pakaian ninja. Target telah terlihat. Saat itu Victor baru saja masuk ke dalam sebuah restoran untuk memesan makanan. Dan Lugo memerintahkan mereka untuk langsung membawa Victor masuk saat ia keluar dari mobilnya. Tetapi rencana mereka justru kembali gagal ketika Adrian dan Victor salah menghampiri sebuah mobil. Karena saat itu ternyata tipe mobil yang dikendarai oleh Victor berjumlah cukup banyak di jajaran parkiran tersebut. Meskipun begitu, Lugo ingin mereka menunggu terlebih dahulu keberadaan Victor. Dan ketika momentum tiba, saat Lugo berjalan sendirian, seorang ninja tiba-tiba muncul yang langsung menyetrum Victor hingga ia tak sadarkan diri. Setelah berhasil menculiknya, mereka lantas langsung kabur dan membawa Victor ke sebuah gudang yang telah Lugo persiapkan secara matang. Karena mereka ingin merampok dan membuat seisi rekening serta aset milik Victor habis, maka mereka membutuhkan alat penyiksaan. Konyolnya, Doyle justru pergi ke sebuah toko yang menjual berbagai mainan seks yang membuat dirinya kebingungan. Mengapa Victor harus disiksa menggunakan mainan? Tetapi semua itu tak ia pedulikan. Penyiksaan pun dimulai. Lugo mencoba untuk menginterogasi Victor terlebih dahulu. Ia ingin Victor menyerahkan semua asetnya kepada mereka. Namun tanpa disangka, rupanya Victor menyadari suara dari Lugo dan ia sangat mengenalinya. Hal itu membuat Lugo marah, karena bagaimana bisa Victor mengetahui suaranya. Ia menghajar Victor berkali-kali hingga membuatnya tersungkur. Dan kini Lugo kebingungan. Jika mereka telah berhasil merampok habis harta milik Victor, apa yang akan mereka lakukan kepadanya? Beberapa hari kemudian, Lugo mulai mencoba untuk mengurusi semua aset yang dimiliki oleh Victor. Sementara itu, Doyle yang ditugaskan untuk menjaganya justru menjalin persahabatan dengan Victor. Suatu hari, Doyle merasa tak tega saat melihat Lugo kelelahan dan terus terikat serta kehausan. Akhirnya Doyle berinisiatif untuk memberi Victor segelas minuman segar plus taco kesukaannya. Ternyata Victor menilai Doyle lebih baik daripada Adrian dan Lugo yang hanya ingin menyiksanya. Doyle menceritakan jika ia telah berjanji tak akan lagi menyakiti siapapun, karena dirinya merupakan salah satu anggota di suatu gereja. Setelah berbincang cukup lama, ternyata Doyle berniat membaptis Victor yang saat itu diketahui adalah seorang Yahudi. Dengan senang hati, Victor mengiyakan hal tersebut. Ia bahkan ingin menyebut Doyle sebagai Eldad, yang dalam bahasa Ibrani berarti karunia dari Tuhan. Sementara Doyle memiliki panggilan khusus kepadanya, yaitu Pepe. Masih dalam tahap penyiksaan, Lugo tak henti-hentinya meminta kepada Victor untuk menandatangani setiap surat perpindahan aset atas namanya. Namun Victor terus menolak. Meskipun tangannya dipanasi, tubuhnya digantung, mereka tetap tak bisa membuat Victor berubah pikiran untuk menandatangani dokumen tersebut. Karena frustasi, terlebih notaris yang mengurus dokumen tersebut tak bisa mengabulkan permintaan Lugo, akhirnya Lugo mencoba cara lain.
Ia mengajak John untuk bekerja sama dalam sebuah ikatan bisnis. Namun perbincangan mereka justru membuat Lugo memiliki ide. Saat John mempunyai sebuah cap dan bisa memalsukan tanda tangan seseorang. Berkat John lah, pada akhirnya Lugo berhasil mengambil seluruh aset milik Victor. Total 3 rumah senilai jutaan dolar dan uang tunai sebesar 500 juta dolar berhasil mereka raup dengan begitu mudah. Setelah berhasil menggasak seluruh harta milik Victor, Lugo memiliki ide untuk membunuhnya. Karena ia khawatir apabila mereka melepaskan Lugo, maka itu sama saja akan membunuh mereka semua. Lugo mencoba untuk meyakinkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Hingga setelah semua setuju, mereka mencoba untuk membunuh Victor dengan membuat sebuah kecelakaan. Seakan-akan Victor berada di dalam pengaruh alkohol. Sebelum Lugo menabrakkan dirinya sendiri, ia terlebih dahulu diberi alkohol dalam jumlah yang cukup banyak. Tetapi saat mobil telah menghantam sebuah truk, Victor masih dinyatakan selamat setelah kantong udara berhasil menahannya dari tabrakan yang cukup parah. Masih belum mau menyerah, mereka mencoba untuk membakar mobil tersebut beserta Victor di dalamnya. Tetapi lagi dan lagi Victor berhasil melarikan diri. Karena tak mau Victor hidup, Lugo menyuruh Doyle yang secara tegas tak mau untuk membunuh siapapun. Namun karena tuntutan pekerjaan, Doyle pun dengan terpaksa membalikan mobilnya dan berusaha untuk membunuh Victor dengan cara menabraknya. Sayang sekali usaha ketiga mereka kembali gagal ketika Doyle ragu untuk menabraknya. Masih dalam upaya percobaan pembunuhan, kali ini ia ingin Lugo menggilas kepala milik Victor. Namun lagi dan lagi Tuhan seakan-akan melindungi Victor yang dizolimi oleh ketiga perampok tersebut. Ia masih dinyatakan hidup dan tak lama kemudian polisi datang, serta langsung membawa Victor ke rumah sakit. Sementara Doyle, Lugo, dan Adrian mulai menikmati seluruh fasilitas yang mereka dapatkan dari Victor. Adrian bahkan membelikan rumah untuk kekasih barunya yaitu Robin. Sementara Doyle memutuskan untuk berpacaran dengan Sorina. Dan Lugo mencoba memikirkan bagaimana uang yang ia miliki bisa bertahan dan justru berkembang. Sementara itu Victor yang dinyatakan masih hidup meskipun tulangnya banyak yang patah, diberi beberapa pertanyaan oleh pihak kepolisian terkait apa yang terjadi. Namun pihak kepolisian rupanya tak mempercayai bahwa dirinya dijebak, diikat, disiksa, serta dirampok oleh ketiga binaragawan. Polisi justru menganggap jika semua itu adalah permainan seks baginya. Setelah pihak polisi menemukan beberapa mainan seks di dalam mobil milik Victor, karena merasa tak berguna, Victor lantas menelpon salah satu agen FBI terbaik yang memiliki 3 generasi, yaitu Ed Du Bois. Saat itu, sebenarnya Ed telah memutuskan untuk pensiun setelah Ed Du Bois kedua tewas. Ia bahkan secara terang-terangan menolak kasus yang Victor tawarkan kepadanya, karena ia berpikir polisi masih bisa untuk menangani kasus tersebut. Di satu sisi, Lugo yang telah merasa sangat amat kaya masih merasa gelisah ketika ia sama sekali tak melihat berita duka dari Victor. Hingga pada akhirnya mereka menyadari jika Victor masih hidup dan sedang berada di rumah sakit. Lantas ia kembali mengajak rekannya untuk mencoba membunuh Victor. Dengan perlengkapan serta rencana yang seadanya, mereka berusaha mencari keberadaan Victor. Tetapi sayang sekali, Victor ternyata telah pulang terlebih dahulu, dan ia bahkan mendapat bantuan saat Ed Du Bois mendatanginya di kediaman rumahnya yang kecil untuk memberitahu kepada Victor jika ia siap menerima kasus tersebut. Akhirnya Ed mulai menginvestigasi pergerakan mereka bertiga. Ia mulai mengikuti kelas gym yang diadakan oleh Lugo. Di saat Doyle yang merupakan seorang pria agamis tiba-tiba kecanduan narkoba, ia perlahan mulai kehilangan uangnya ketika Sorina terus menuntut untuk membeli barang-barang mahal. Karena tak bisa membayar setiap tagihannya, Doyle dengan terpaksa mencuri sebuah paket uang yang dibawa oleh polisi. Di hari itu juga Adrian sedang merayakan hari pernikahannya, sementara Doyle harus berusaha kabur dari kejaran polisi. Doyle mencoba kabur melalui laut, meskipun salah satu jari kakinya harus putus setelah terkena tembakan. Berhasil kabur, Doyle mencoba untuk pergi ke tempat di mana Adrian merayakan pernikahannya. Di sana Doyle menemui Lugo untuk menceritakan semua yang baru saja ia alami.
Dan kini Doyle meminta kepada Lugo untuk merencanakan perampokan terhadap seorang raja pornografi, yaitu Frank Griga. Lugo yang terkejut dengan kondisi Doyle meminta dirinya untuk tetap tenang terlebih dahulu. Namun semua itu tak bisa tertahankan, karena Doyle telah mengacaukan semuanya. Lugo kini telah menjadi buronan. Terlebih Ed telah meminta secara khusus kepada agen FBI untuk membantunya menangkap ketiga perampok tersebut. Karena situasi yang mendesak dan dirinya tak mau tertangkap, Lugo mencoba untuk menculik Ed, seperti apa yang mereka lakukan kepada Victor. Tetapi kenyataannya mereka gagal, yang membuat Lugo dengan terpaksa harus menerima permintaan dari Doyle untuk menangkap Frank. Akhirnya rencana pun disiapkan. Dengan modus mencari investor, mereka menghampiri Frank yang saat itu sedang bersama asistennya. Lugo mempresentasikan setiap rencananya pada Frank yang membuat ia tergiur. Akhirnya Frank setuju menjadi investor di dalam bisnisnya dan mereka mulai menjebak Frank. Namun rencana mereka harus kacau ketika Frank menganggap Lugo tak ahli dalam bidang bisnis ini. Karena menurutnya membutuhkan seorang profesional yang bisa menjalani bisnis pornografi. Kesal dengan perkataan Frank membuat Lugo kehilangan kontrolnya. Ia menghajar Frank berkali-kali dan membuatnya tewas saat sebuah beban berat menghantam kepalanya. Saat itu, Doyle dan Adrian sedang mencoba mengalihkan situasi asisten dari Frank. Tetapi mereka tak bisa menghentikannya saat dirinya mencari keberadaan Frank. Dan ketika ia mengetahui Frank tewas, dirinya mulai histeris yang membuat mereka terpaksa harus menyekapnya. Karena kebingungan dan tak tahu harus bagaimana, mereka memutuskan untuk langsung merampok keberadaan Frank. Saat itu, Adrian diminta untuk menjaga asistennya terlebih dahulu. Sementara Doyle dan Lugo pergi ke kediaman Frank untuk membuka brankas miliknya. Belum mereka membuka, ternyata mereka lupa kode dari brankas tersebut. Di satu sisi, asisten Frank harus tewas setelah ia mengalami overdosis yang disuntikan oleh Adrian. Adrian kebingungan. Terlebih, sebentar lagi istrinya akan kembali, sementara darah masih berceceran. Akhirnya karena kebingungan, mereka memutuskan untuk membawa jasad dari Frank dan asistennya ke sebuah gudang. Mereka kembali berpikir bagaimana cara untuk membuang mayat tersebut. Di satu sisi, pihak FBI semakin menyempitkan pencarian kepada mereka bertiga. Karena kebingungan, Lugo memutuskan untuk memutilasi jasad dari Frank dan asistennya. Namun baru saja mereka memotong lengan, ternyata gergaji yang mereka pakai tak berfungsi. Alhasil mereka harus pergi ke toko untuk komplain. Saat pergi ke toko, terlihat ceceran darah mengalir saat polisi sedang berpatroli mencari keberadaannya. Karena merasa tak perlu, ia mengajak Adrian untuk kembali ke kediaman mereka. Saat itu mereka melihat Doyle yang sedang santainya memegang tangan dari Frank. Karena tak bisa melanjutkan sesi mutilasi, mereka memutuskan untuk membuang jasad Frank dan asistennya dengan dimasukkan ke dalam sebuah tong, lalu membuangnya di tepi pantai. Pada akhirnya mereka merasa lega. Mereka kembali ke kediaman masing-masing untuk menikmati hidupnya. Namun tak berselang lama, ternyata Robin, istri dari Adrian yang telah mengetahui itu semua, mulai menelpon pihak polisi. Sehingga dalam waktu sekejap Adrian tertangkap. Tak lama setelah itu, Doyle pun ikut tertangkap yang membuat Lugo kebingungan. Ia mencoba untuk kabur menggunakan perahu untuk pergi ke Bahamas, seperti apa yang Victor sarankan kepadanya. Tetapi meskipun sejauh Lugo mencoba untuk kabur, ia tetap tertangkap, sehingga mereka bertiga mulai menjalani persidangan. Karena Lugo adalah dalang di balik ini semua. Ia mendapatkan banyak sekali tuntutan dimulai dari percobaan pembunuhan, perampokan, hingga mutilasi. Pada akhirnya, dengan saksi dari Robin, Adrian secara resmi dihukum mati. Lugo pun dihukum mati sementara Doyle hanya dihukum waktu selama 15 tahun penjara. Tama.